Ini yang semuanya ini harus tahu nih. Jadi lo nyembunyiin itu sendiri? Ya, gue muslim demi Allah. Nih gue cerita apa adanya. Dia gue dikepung. Dia kondisi jadi ngomongnya ngawur. Lu kayak pahlawan ya, Fik. Tapi Lu menyimpan itu sendiri. Gue simpan. Karena apa? Bagi gue, Gila. gue gak bisa ngelakuin hal lain kecuali untuk benar-benar ngebahagiain dia. Jadi aslinya sebenarnya lu udah nikah berapa kali? Sabtu gue mau jadi pengantin, yuk. Sabtu depan dong ya? Iya, Sabtu depan. Ini kan udah jadi Sabtu nih. Sabtu Serius, lagi. Fik. Jadi akhirnya. Hai Kiss You, balik lagi di Kiss You TV, di Ngobrol Yuk. Kali ini ada kedatangan bintang tamu. Yah, pasti udah tahu. Elah, gak gedek banget sama gaya. Lu gak bisa berubah apa? Gak di Jakarta, gak di Depok, lu masih begini aja. Ini maknanya loh. Itu lu kalau gak salah ngikutin pemain bola, siapa yang begitu? Oh, dia ngikutin gua, Siap- Messi. Messi, iya, iya. Messi. Lu Messi yang dulu penyanyi waktu zaman kecil kan? Oh, bukan dong. Itu mah yang ada Messi nyanyi lagu kecil, temennya Joshua. Vicky Prasetyo. Bisa jangan gitu nggak lu? Kesel banget, gue gedek banget liat gaya lu. Ini gua bintang Kalau nggak tamu ya? kalau nggak begini ntar Oh iya. nangis. Iya. Vicky lo apa kabar sih? Baik dong, alhamdulillah. Makasih. Ada kesamaan sama kita. Apa sih? Apaan sih lu mah? Kesamaan. Gue jadi serem sekarang kalau ketemu sama Kesamaannya lu. adalah Sama-sama kita gagal dalam menikah kemarin. Ya kalau gue kan emang gagal bener. Kalau lu kan masih ada, udah pasti lu nih gagal. Ya masih ada perupayaan lah, yang pasti. Cuma pada tanggal Kalau lu kan 27 masih ada niat baik. Ini gue masih dong. Gitu, walaupun ya udahlah persoalannya berat lah ya. Tapi sebagai laki-laki, sebagai Wah. gladiator, gue harus tabrak, gue harus tarung sampai bener-bener dapat kepastian. Ini Kisu, baru laki-laki. Laki-laki. Tuh. Ini baru laki-laki. Berjuang, bener gak, Fik? Harus dong. Harus, kalau sama orang yang kita cintain harus gimana, Fik? Kita itu tercipta dari tulang sumsum kita. Tulang rusuk. Kalau sum-sum di mari. Ya, tulang rusuk. Makanya kita sebagai pemilik tulang rusuknya harus melindungi. Apapun kita harus terjang. Bener. Mau apapun. Sayang, Bor. Ikan yang hebat ataupun ikan yang mahal adanya di gelombang yang besar, bukan ada di gelombang yang tenang. Wih, gila. Kalau di lubang yang tenang namanya buaya. Diam-diam Diam-diam menyaplok. Aduh. juga nih dari Ayu. Buaya itu adalah hewan yang paling setia, Ayu. Selama ini orang memprediksi buaya itu adalah hewan gak setia. Bener, kemarin kan gua hampir jadi nikah. Yang ditanyain roti buayanya mulu sama yang ditanyain yang roti buaya mulu. Katanya roti buaya itu melambangkan kesetiaan Bor sama pasangannya. Itu gimana, Bor? Lagi, buaya itu adalah hewan yang paling setia di dunia ini selama dia berada di air. Jatuhnya jadi buaya darat. Tapi bener gak sih, Bor, itu filosofinya? Tapi emang bener kan? Makanya kenapa orang Betawi itu dibawa ini roti buaya, Bor. Iya, karena buaya itu sebenarnya melambangkan kesetiaan. Cuma orang menggambarkan ya banyak berbagai macam gitu loh. Bener, buaya darat. Contohnya, Mana sih? lu sebenarnya lahir dan tumbuh besar di mana sih? Gue tumbuh di Cikarang sama Mas Saskia. Ih, gila. Satu daerah, satu tempat. Gak usah nangis, gak usah nangis. Banyak kaktus gue timpuk lu ya, pakai kaktus lu ya. Ini tidak tahu udah paling motor. Orang yang sisa aja. Jadi lu asal emang dari Cikarang? Cikarang, dari Cikarang, gue besar di Cikarang, lahir di Cikarang. Berarti lu Sunda dong ya berarti Cikarang ya? Ya, Fik ya? sebenarnya nyokap gue kan Manado. Oh, nyokap lu Manado? Tomohon, papa gue Jawa, tapi gedenya di lingkungan Betawi dan Sunda. Oh. Itu udah semeraut. Oh, lu tuh asli Jawa tuh. Jawa biasanya orangnya setia-setia. Iya. Ya setia pasti. Iya. Cuma kadang-kadang kan kita nggak tahu. Ujian itu kan sering ada. Bener. Tapi kalau dari prinsip nggak pernah orang namanya mau nikah itu niatnya cuma main-main. Betul, apalagi berhubungan sama yang di atas ya, Fik. Pasti. Benar. Terus apa yang ngebentuk lu bisa sampai kayak begini sekarang? Dulu gue pernah keseluduk babi ngepet. Dulu usia berapa ya? 12 tahun. Ini yang gue tanya, "Ma, kenapa sih, Ma?" Padahal bentar nih ya, Kisyu, padahal dulu tuh awalnya si Vicky ini ya
di infotainment dulu sama mantan lo, sama sahabat gue nih, si Gotik ya. Muka lu tuh sok pinter, sok iye gitu. Terus lu bisa masuk dan gabung ke kalangan-kalangan artis-artis besar seperti kita. Lu tuh bisa nyambung dan emang lu tuh punya bakat sebenarnya dari awal ya, Vi. Ini yang gue ceritain. Ini belum pernah gue ceritain. Gue ceritain sekarang. Kenapa? Kemarin lu di YouTube yang lain lu ngomong begini. Oh, belum. Ini kan bukan soal hidup, tapi soal jati diri. Oh, jati diri. Nah, kenapa gue waktu lagi sama Saskia itu terlihat orang so cerdas, gue yang bagaimana? Ini yang gue harus jawab. Apa? Pada saat itu, hari Jumat itu udah ada surat eksekusi dari Mahkamah Agung, gue harus ditahan. Saskia nggak tahu tuh, Vi. Ini yang semuanya ini harus tahu. Jadi lu nyembunyiin itu sendiri? Ya, gue muslim demi Allah. Ini gue cerita apa adanya. Hari Jumat, gue ada surat berita acara dari kejaksaan bahwa Vicky Prasetyo harus ditahan. Surat berita acara. Hari Jumat, hari Minggu gue mau tunangan. Waktu itu gue masih dekat lah, ada salah satu presenter, inisialnya C. Nah, presenter itu nyaranin cewek nih, cewek. Aduh, karena dia cerdas memang gitu loh. Dia nyaranin untuk ke luar negeri. Udah kamu mendingan pergi ke luar negeri. Karena ini kamu pasti di penjara, Vi. Dan gue deket sama dia. Gue pasti penjara, udah cara-cara udah gampang. Kasus apa tuh, Vi? Penipuan? Bukan. Ini kayak macam sengketa keuangan. Oke, tender. Nah, waktu itu kondisinya mau nggak mau harus pergi. Tapi gue bilang nggak bisa. Jujur, Saskia udah menanti hari bahagia dia, lamaran dia. Ini gue bukan ngebahas kesini ya, hanya sekedar evaluasi aja dari cerita sebelumnya. Pada hari Jumat itu udah ada surat eksekusinya, gue nih mau nyampein, gue datang ke apartemen, ketemu sama Kia. Tapi begitu gue ketemu, dia udah ceritain, aku tadi habis dari Mas Aji, baju kita bagus tahu ada meraknya. Ini surat, jadi gue sampein. Gue pegang begini, nggak jadi drama, drama. Wah emang kayak film India kalah dong. Gue pegang, gue taruh di atas. Besok aja lah gue sampeinnya pagi-pagi pas hari Sabtu. Nanti batal atau enggaknya kita akan ngomongin. Tahu juga nggak ada yang upload media. Bener kan belum ada yang tahu juga kan. Sabtu di saat gue mau ngomong, maaf keluarganya udah pada siap-siap datang dari Cikarang ramai. Wah, jadi lu kependam lagi. Abah udah pada jalan sama emak, udah pada masak bebek, masak ini. Surat akhirnya, gua robek. Enggak gua beritahukan. Yang penting Kia lu tahu apapun yang terjadi. Gue cinta sama lu, gue sayang sama lu. Gue akan melakukan pengorbanan sama lu meskipun gue tahu abis setelah ini gue di penjara. Singkat cerita, akhirnya kita dihadapkan ke lamaran. Gue baik sama media. Ayo makan, ayo. Gue tahu karena gue kesini mau dibantai. Di Kempinski itu mahal. Uang gue sebelum ini gue harus ngomong, ini gue nggak malu-malu, ini cerita hidup gue tapi jadi pembelajaran bahwa semuanya yang bukan menceritakan apapun. Kalau nggak ada dulu, lu nggak akan kayak sekarang. Ya, H-1 waktu udah di Kempinski, rekening gue diblok sama institusi karena gue udah dicari. Gue ini udah dicari gitu loh, udah harus ditangkap gitu. Wah gila. Nah segitu James Bond mau ditangkap. Mantap banget. Saskia bawa uang buat bayarin sisa kekurangannya di Kempinski. Hebat banget dia. Di situ tuh gue yang gak bakalan nemu wanita seperti dia lagi. Cinta membela mati. Dan udah hari Minggu pada saat tapi duit lu udah ada belum sebelumnya di situ? Tinggal bayar setengahnya doang kan, bukan sepenuhnya. Udah ada. Dia udah tahu, udah ada. Dan gue sampai sedihnya kadang-kadang ya pas lagi ke situ hari Minggu, gue tuh udah tahu. Bakalan dieksekusi. Jadi gue. Dan lu itu menyembunyikan itu sendiri, Bor? Gue itu kontroversi hati. Itu lagi mau dikepung. Mau ditahan. Panggil ekonomi di dalam itu gue udah ngawur gitu karena bukan ngawur karena kita ini karena udah dikepung dan mau dieksekusi gitu. Astaga. Itu udah dikepung udah mau dieksekusi gitu. Orang tuh nggak pada tahu cuma nonton aja sama pemberitaan. Ini cerita aslinya boleh tanya kan lu juga sahabatnya. Bagaimana saat itu gue udah nyiapin di lantai 24, gue ingat banget keluarganya Saskia, gue kasih room semuanya dengan baik. Gue nyanyi dia begitu, aduh sayang banget gitu loh. Sampai sekarang bahkan lu masih sayang ya, Bor? Ya kalau sekarang mah kan aku udah aduh elah. Gue ngomong ngaco. Jadi orang harus tahu. Labil ekonomi dan begonya lagi kita aja gitu. Pas dia ditangkap kita puter ulang baru kita sadar bahwa kata-kata dia itu nggak masuk akal coy. Wah, lu bener-bener Fik. Terus Fik, berarti lu tuh sama Gotik dulu dikepung. Di kondisi jadi ngomongnya ngawur. Lu kayak pahlawan ya Fik. Tapi lu menyimpan itu sendiri. Gue simpan. Karena apa bagi gue? Gila. Gue nggak bisa ngelakuin hal lain kecuali untuk benar-benar membahagiain dia.
Wih gila, berarti emang niat lu bener waktu itu mau gotik ya? Ya gue sumpah apapun juga, cuma kondisinya gue yang belum setia iya. Kalau andai kata ini dunia bisa diputar balik, mungkin gue akan menjadi orang yang akan mengabdi sampai usia gue habis buat dia gitu. Kalau gitu. Tapi sampai detik ini ada yang nggak bisa lu lupain nggak dari dia? Baik. Kalau bicara baik dari semua wanita yang pernah hidup sama gue, cuma ada 2 nama yang selalu ada di kepala gue. Siapa? Rama dan Saskia. Yes, Rama adalah ibu pertama yang ngedampingin gue dari nol, dari gue masih main band metal, nggak jelas, gue masih markirin, gue masih jadi gangster, gue masih apa. Itu Rama selalu dampingin gue dari nol. Sampai detik ini tuh Rama? Ya masih komunikasi. Masih baik, komunikasi apa, baik. dan Untuk anak-anak lah ya. Iya. Dan kadang-kadang juga kemarin kan Rama juga habis berduka apa-apa yang Oh iya, gue turut berduka cita Fit. Iya. Kan gue juga janjian kan, Iya. karena gue harus kubur. Iya. Maafin gue ya, gue nyangka lu tuh bohong. Rajin sister. Orang setan. Jadi orang itu kalau gue mati itu gue ngomong, gak usah nyelawat, kita juga hidup lagi. Pas gue dikubur, baru Allah. Gue nyesel. Banyak sekali. Gue mau ngeliat dia. Tapi Vic, seandainya nih, kalau misalnya ada kesempatan lagi sama Gotik, lu masih mau balik seandainya nih? Ya kalau gue gak punya pasangan apapun dan dia pun sendiri, jujur sih sekarang ini kan alhamdulillah Allah udah kasih rezeki. Ya udah kasih rezeki yang baik, kasih beberapa ya usaha-usaha yang berjalan baik. Iya, karir lu makin naik. Alhamdulillah. Makin banyak program. Jadi seenggaknya minimal ya bisalah menghidupi dia dengan kehidupan yang layak gitu. Nih gue ngomong antara sorry nih, gue percaya apa enggak, sorry banget nih Vic. Oh gitu, lu yang ngegali orang, lu yang gak percaya. Gue kayak merasa, gue takut juga dibohongin tapi gitu. Minimal lu ngeliat lah sekilas bagaimana keinginan gitu. Karena gini, apapun Saskia itu pernah ada di historis gitu loh, apapun. Betul. Kenapa sih Vic lu gak bisa move on? Bukan permasalahan gak bisa move onnya, tapi minimal kisah waktu gue bersama dia jadi pembelajaran yang baik gitu loh. Dan dia juga baik sama lu kan, dia benar-benar tulus sayang sama lu kan. Nah kita syuting. Tapi lu nya yang memainkan. Nah ini lu harus ingat, gua waktu syuting di Facebooker kemarin ya, waktu dia kan awalnya memang gua dulu di Facebooker udah 2 tahun, tiba-tiba dia datang, oke gua mau, tapi gua jangan ketemu Vicky, begini-gini. Lu tahu saat kalian pada di ruang make up, saat kalian pada di bedeng, gua tuh rela supaya nggak ketemu Gotik, gua ada di belakang kayak kandang anjing yang di belakang. Jadi kalau mau main gua disentrin, Pik, ayo main Pik, gua tuh rela tahun-tahun begitu, ini harus tahu semuanya. Kalau orang pilih kejamanan, gila gua punya harga diri, gua juga sama, apalagi gua lebih dulu di Facebooker, nggak bisa lah gua diginiin. Kalau gitu gua keluar. Bisa juga begitu, tapi gue enggak, karena yang gue lakukan kesalahan sama dia itu begitu nggak ada apa ya? Nggak ada artinya, bener nggak? Nggak ada balasannya gitu, nggak ada setimpalnya. Ya Allah, gue tuh kayak maaf ya, kayak LC di akuarium gitu. Kalau udah ditunjuk, ayo main segmen 2 fix. Lu tahu dong kalau bedeng gelap itu kan sering Iya benar. Kalau lu nemuin gua apa? Iya benar. Tapi ini laki-laki, dia mau bertanggung jawab dengan apapun kesalahan dia. Gitu lah. Tuh. Gue cuma materi misalkan Vic nyinggung Gotik, gue tuh nggak mau yang terlalu parah. Ya apapun ya, jangan kan. Ya paling lu mah bercanda gini doang. Ay sayang gitu doang paling kan gitu. Bercandanya gitu. Ini wanita siapa ya? Oh kayaknya saya inget nih, ini wanita yang dulu pernah nyiapin makan buat iya. saya. Gitu doang. Tapi biar bagaimanapun yang gue bilang, dia menyimpan sebuah cerita dan mengantarkan gue melalui prosesnya sampai saat ini ya pasti. Satu hal yang nggak ada di cewek, yang ada di dia dan nggak ada di cewek lain. Dia itu gak usah nangis gue lilit pakai kabel ya. Ada gak sih orang bintang tamu datang, lu gak boleh sedih, kayak diintimidasi, lu gak habis maling tinggi. Ya gue senang lo nyempetin waktu lo kemari kan. Iya, pasti. Dari jauh-jauh. Gue dari Bekasi, udah lama lagi gue. Ngeresponnya, lu di mana sih nggak ngerespon gue? Maaf gue baru bangun tidur. Abis subuh kayaknya tidur dia nih. Iya. Ketahuan capek. Terus? Ya yang pasti yang gak ada di wanita lain adalah dia itu mengabdi dalam gini, gue harus jamin kalau dia udah cinta nih pria. Satpam juga mengabdi sama atasannya Pik. Itu kan organizer. Ih mampus. Kalau ini her from hati ya. Iya. Ya jadi, terus dia itu mengabdi banget gitu, kayak kita lagi misalkan dia lagi ngantuk aja tertidur gitu loh, tuh kayaknya aku lapar,
lapar. Langsung dia masak. Emang lu setan juga ya? Orang lagi ngantuk-ngantuk lu bangun. Ya kan uji juga dong kesetiaan. Gue pernah nih ya, nikah gue gak sebutin namanya ya. Duh kayaknya aku lapar. Biasa udah malam makan mulu kolesterol, tidur. Gue gak ngomong ya, tapi gue udah lah, gue pernah ada dalam pas itu gitu loh. Ya Allah. Oh ada yang begitu juga, Vic? Kita mentang-mentang dia kaya ya, kita nikah kayak jadiin tumbang. Terus gue pengen nanya, ini yang gue bingungin banget seorang lo gitu ya. Yang notabene sekarang tuh semua orang udah pada tahu. Gimana sih caranya supaya lo tuh bisa dipercaya sama semua cewek-cewek? Ini, tapi jangan salah. Cewek-cewek justru semakin bisa tahu semua pada kita yakin playboy, sama lu? semakin tahu kita playboy, dia tuh semakin punya rasa kebanggaan untuk dekat sama kita. Mungkin kalau lu berpikir ya versi lu, tapi versi wanita di luar sana, gila nih cowok ya, gila nggak pernah ada ininya ya, jeraknya untuk satu sama orang wanita. Kalau sama gua lihat lu, gua taklukin banyak. Kadang mereka terpeleset sama takdir gitu loh. Nah itu. Terus kalau kita maintain itu baik gitu loh. Maintain-nya. Gua tuh kalau sama mertua, waduh, mah, pijit aja baru kenal juga. Nyium tangan ya, udah cuma begini doang, bulak-balik. Pakai kiai. Iya, kayak cium tangan sama Habib lu. Iya, serius nih. Dah, ya gua mah boleh ini udah pijitin, mama kenapa? Apa gitu loh. Nah iya gua sama mama mau apa? Umroh. Ayo umroh mah. Pakai di kantor juga. Mau apa juga, nah gua tuh sayang gitu loh, mau apapun. Tapi lu melakukan itu memang itu diri lu tulus atau lu dibuat-buat untuk ngambil simpati? Kita kadang-kadang ada plus ada minus. Rata-rata playboy itu ramah. Ini yang lo perlu tahu. Rata-rata orang yang playboy ya bukan berarti ini orang yang mudah jatuh cinta itu sifatnya ramah. Nah keramahan ini adalah gerbang awal wanita untuk mau sama kita. Cowok mentang-mentang ganteng, ih sombong keren apaan orang. Tapi kalau dia biasa aja ya, tapi dia ramah gitu loh, sopan. Iya. Itu strategi jala ikan. Friendly. Nah begitu nih udah ketangkep nih orangnya, dia bisa cuek. Karena metode dia, nelayan nggak mungkin kasih makan ikan yang udah ketangkep. Gitu loh. Jadi udah ketangkep mah ya udah, nah ini baru mulai karakter aslinya ada. Keluar. Nah, dia jadi kayak mulai cuek. Tapi sayang di maintain, playboy itu nggak pernah putusin. Kamu, aku putusin nggak ada. Tapi dia sendiri, aku nggak sanggup, aku nggak kuat kayak uji nyali. Gitu loh, tiap hari harus cemburu sama orang. Oh gitu. Jadi kalau playboy itu memang nggak bisa ya, Vic, dapat pasangan yang memang terlalu protektif ke dia. Bisa, hyperprotektif itu malah lu nggak akan. Hyperprotektif. Hyper guys, over. Hyper. Fever tuh demam, sarap, terus. Ya maksudnya nggak bisa kalau kayak gitu. Jadi bener-bener tuh kalau. Jadi kalau seorang playboy kayak lu nih misalnya nih. Ramah. Playboy itu ramah yuk. Kadang-kadang orang itu akan takut dengan keramahan. Apalagi dia tahu jam rapuhnya wanita. Lu nggak tahu kan, nggak sadar diri. Wanita itu rapuh di saat dia menjelang tidur. Apalagi jam 12 udah lewat, jam 11.30, 12.30. Itu jam-jam rapuh dia menjelang tidur. Tuh dikasih ilmu nih sama dia nih. Serius, buat yang mau jadi playboy. Cowok, ya, kalau lu mau masuk kepada seseorang, masuk menjelang dia tidur. Kenapa gue bilang kayak gitu? Kalau pagi dia akan ke distract dengan pekerjaan dia. Bener, siang kesibukan juga, dia. Makan dia, apa ini. Tapi dia menjelang tidur, dia itu akan fokus dengan kesendirian dia. Dia merasakan ingin kehangatan, ingin ada seseorang yang melindungi, ingin ada teman yang ngobrol. Titik rapuh wanita adalah saat dia menjelang tidur. Itu masuk gampang. Makanya gua kalau jam 11:30, gua DM semua. Satu. Iya, gua jujur. Gua belum pernah Kalina ya. Sampai lu pernah DM siapa? Tamara Blazinski ya, Vic? Ya, jangan kan Tamara. Dua Lipa di DM sama dia. Punten, Dua Lipa. Oh iya, Dua Lipa gua DM. Punten, Dua Lipa. Jadi menurut lo nih laki-laki kayak lu nih kan maksudnya gampang jatuh cinta sama perempuan lain. Lu harus dapetin perempuan yang gimana, Vic, supaya lu takluk, coba. Ini kadang-kadang gak sesuai sama metode. Kita pengennya sesuai gini. Kalau gue udah dapetin dia, kayaknya gue mau stop. Dan ini. Lu pernah begitu ngerasa? Sering. Oke. Wah gila, dia udah cantik banget, dia udah baik. Kalau gue dapetin dia, udah stop, doa. Ya ampun, udah stop. Jalan seminggu kuat. Gue gak macem-macem. Kuat, gak macem-macem. Sebulan kuat. Ada aja titik misalkan di saat kita gak nyaman sama dia. Yang hati kita tuh kayak sakit gitu. Nah, saat hati terluka, menolehnya baru tuh menoleh. Baru buangannya bisa kemana aja. Random banyak orang yang bisa kapanpun nerima. Apalagi di situ dikontak banyak. Jujur, WA gue mah kayak kos-kosan putri.
Siapa aja ada. Dan gue menjadi pendengar yang baik. Awalnya jadi pendengar ya, Say. Mancing lama-lama. Ya udah sayang, elus kepala. Ada semua. Lama-lama dia, kok aku jadi nyaman curhat sama kamu ya? Udah ketangkep nih paku beton. Itu orang tuh strategi gitu loh. Jadi lu tuh sebenarnya maksudnya kalau laki-laki kayak gini tuh harus dapet tipe yang kayak gimana? Ini yang belum bisa kita baca. Karena itu harus bener-bener berhenti dari diri dia sendiri, bukan dari orang lain. Kalau kita mengandalkan orang lain nggak bakalan. Nah ini niatnya harus apa? Harus bener-bener nih istiqomah, bersyukur. Iya. Ah kalau gue dapetin dia, mungkin ya kalau misalkan gini, kalau kita dikerasin, kita tuh bisa berpaling. Kalau dikerasin, tapi kalau misalkan kita gini, ya Allah istri kita udah disakitin, kita pulang buka kamar dia lagi sholat tahajud, Allahu Akbar, doain suaminya, kalau kitanya lagi pulang habis sama cewek, ini pelan-pelan akan jadi kesadaran. Tapi kalau lu pulang, kamu dari mana? Coba mana handphone kamu? Aku telepon nggak diangkat. Diinterogasi. Ini pergi orang. Gitu. Tapi kalau dia diliatin dengan, aduh kayaknya gue menyakiti banget. Ya, nah orang playboy itu kalah dengan orang yang merasa dia itu terluka dan terkasihani. Jadi kuncinya harus tahu nih buat cewek-cewek, kalau dia tahu harus nih, diimbangin misalkan gitu ya, suaminya Fik. kayak apapun, percaya sama gua. Kalau dia pakai metode yang tenang, saya berserah sama Allah. Saya udah mengabdikan semua hidup saya sama Allah. Disakiti apapun saya sabar, tapi karena Allah, bukan karena dia juga ciptaan Allah. Gerakanlah hatinya ya Allah, denganmu aku berdoa yang baik. Seperti itu, kadang-kadang cowok juga akhirnya, oh ya lama-lama. Tapi kalau masih ini juga kena aja tuh orang. Kalau masih udah begitu juga dia masih ini kena aja. Ya kena aja Pi, lu makanya jangan sampai begitu. Ya, bisa ikut. Terus lu apa yang ngebuat lu nih, kadang kan lu udah punya pasangan, ini bukan ngebahas yang sekarang ya, misalnya kayak yang dulu-dulu. Lu udah punya pasangan, terus lu ngeliat cewek lain, lu bisa selingkuh gitu kasarnya. Apa yang bisa ngebuat lu kayak begitu, Fik? Awalnya sih sebenarnya gini, yang bahaya itu adalah dari main doang ini iseng. Nah itu kata-kata iseng itu lama-lama bisa melekat. Makanya kalau cowok dia bilang, misalkan lu punya cowok tiba-tiba kayak aku mah baik doang namanya teman, awalnya juga semua dari teman. Nah itu sih yang perlu dihindari gitu. Kadang-kadang kan kita gini nggak tahu. Awalnya gitu. mungkin lu pengen berusaha friendly gitu, Iya, maksudnya friendly, ramah, baik aja, help, gitu. maksudnya nolongin apa dengerin cerita dia. Ya, kita meskipun udah jarang ketemu, kadang-kadang kan kalau ketemu kadang kita suka ngobrol panjang. Iya benar, ya pasti kita berdua pasti. Gitu kan. Tapi ya. gue tuh tetap respect sama lu. Ya karena kan ya gue tau lah gue respect sama lu ya hidup ya bekerja benar-benar bersahabat berteman. Nah kadang-kadang kita sikap begini dia juga jadi ada gini. Orang tuh kalau udah nyariin yang bahaya. Kita awalnya nyariin dia, ayo kamu yang tenang jangan lupa makan. Hari kedua, gantian. Hari ketiga kita nggak WA. Dia yang nyari. Kamu lagi ngapain? Itu ya, dia, kena nah, nih. Kadang-kadang kita, ya itu kebaikan kita niatnya nggak ada macam. Benar. Cuma pas kamu lagi apa? Kamu bisa nggak ke apartemen? Berarti aku pengen ngobrol. Berarti nggak semuanya itu dari niat ya, Vi? Nggak semuanya. Tapi itu bisa terjadi kebanyakan dengan sendirinya. Nah, kayak waktu itu gue baik banget sama dia, gue curhatan, baik dan gue anggap nih public figure juga, main sinetron. Gue baik, gue curhatan sama dia. Terus tiba-tiba diajak makan, ya udah, gue diajak makan, dateng lah gue ke apartemen dia, diajak makan, memang dimasakin. Nah, tapi pas lagi begitu gue, aduh maaf ya, aku lagi tanggung tadi gerah masak terus, dia maaf dia udah pakaian seksi, maaf nih udah pakaian seksi gitu loh. Jadi kita yang tadinya berteman udah nggak mungkin gitu loh, jadi teman gitu loh di kondisi begini gitu loh. Ya, ada aja. Otak lu udah kemana-mana tuh ya? Ada aja. Ada Tadi aja. mau temen nih, tapi ngeliat kondisi, kayaknya nggak mungkin temen gitu loh. Maaf ya sampai ya apa gitu loh, seksi gitu loh. Jadi kita habis makan selesai pun, aduh aku istirahat dulu ya, bentar ya, ini baru makan gitu. Ngobrol, iya, ada aja. Mau pulang juga, aduh bentar lagi ya, nih masih belum ini. Padahal handphone supir kita matiin, aduh belum nggak nyambung dijemput gitu. Aku mau istirahat bentar ya gitu. Ada aja. Ada aja sampai akhirnya kejadian. Gitu, kadang-kadang. Iya berarti nggak semuanya tuh dari niat, karena memang kadang berjalan dengan sendiri kita nggak pernah tahu jalan Tuhan ya, Fik ya. Pasti. Benar. Di sini tuh enak ya, sumpah. Gua kalau di Kisyu ini ya, mengingatkan gitu. Mengingatkan ada sesuatu apa lu? yang cinta alam gitu. Kita lagi ngobrol suara ayam. Di taman safari. Piaraan bapak gua, maaf ya piaraan bapak gua ini. Enak gitu. Jadi nggak perlu backsound lagi. Orang kan harus nyewa dulu ya. Mau suara apa gitu. Jadi ada gitu. Ini adem ya, Fik ya. Jadi mau sedih Tapi juga adem ya. nggak jujur suasana rumah gua walaupun di gang sempit kampung begini? Adem banget begitu. Adem kan? Mau sedih juga ada suara burung. Mendukung gitu. Siapa aja sih cewek yang udah pernah lu lamar? Banyak sih.
banyak banget. Tapi yang pernah ya sama gue tuh ya hampir ya ada nama Femi. Iya. Dulu juga lu rame itu kan. Iya. Maksudnya pacarannya heboh. Heboh juga. Terus? Ya Angel yang pasti kan sampai nikah. Iya. Ada Kia, ada Iva, ada Fiona, dulu Fiona Pahrunisha yang udah. Oh iya. Sekarang udah punya suami kan? Udah punya suami iya. Yang Mitra Kukar itu loh yang pemilik bola. Alhamdulillah dah hidup udah bahagia. Iya, udah bahagia. Ya banyak sih. Pernah deket juga ya banyak Nabila Gomez pernah juga deket. Oh, gue kira Mumu Gomez. Bukan dong. Gue kira Mumu Gomez. Cantik sih, dia kayak Priyanka Cobra. Copra. Kalau Cobra ulah. Sembarangan lu. Tapi jujur, lu nikah udah berapa kali? Kan orang banyak bilang 24. Jujur sih, kemarin gue domelin emak gue. Lu kalau gimmick jangan kelewatan lu ya. Emak ditanyain orang. Gue domelin emak gue. Emak lu juga marah juga Fik sama lu Fik? Lu jangan kebanyakan gimmick hidupnya Fik. Kata dia, mentang-mentang lu banyak duit gak ada gimmick lu ya. Lu nikah berapa kali? Gua gak pernah nikahin lu sebanyak itu. Ditanya sama orang kapan gua gak ngundang-undang gitu loh. Gua ngedidik lu pesantren, gua nih harus diomelin. Belum lama ini, belakangan ini. Lu ngomong gak di Oke Bos bercandaan lu nikah 24 itu bohong? K24 apa? Bohongan yuk, sebenarnya gua cuma bercanda gimmick. Nih gua ngomong nih apa adanya nih. Gua diomelin sama emak gua kemarin belum lama ini gitu loh. Nikah 24 kali itu bohong? Itu bercandaan doang gitu loh. Katakan kita bercandaan ada janjian. Vicky, kalau lagi Raffi kan sekarang berapa kali nikah? Berapa ya? Ya gitu ya. Yang tercatat negara, iya terdaftar KUA 3 bos. Terus yang nikahnya di puncak, diam-diam berapa? 21. Jadinya berapa? 24. Itu bercandaan doang, cuma dimakan media gitu loh. Emak lu marah denger itu? Emak marah lah, semua keluarga gue di kampung. Gue gak pernah ngedidik lu, gue ngaji dari kecil. Gue belum lama ini gue diomelin gitu loh. Serius, sekarang orang taunya nikah gue 24, ini ke 25, 24, 25. Kalau gue, kan gue masa bodoh. Iya, kalau lu orangnya masa bodoh. Orang tua kita, Fik. Selama program gue bisa menyumbangkan rating yang baik. Gue bisa lu totalitas. Totalitas dah lah, tahu lah. Gue diapain aja mau. Iya, lu diapain aja mau, benar. Gue belakangan ini ngomel, nggak setuju gue. Lu tuh nikah ya, gue hitung ya, kata dia. Gue sama Rama nikah, sama Rama. Iya, istri lu benar. Ibu dari anak-anak lo. Sama Angel Elga, gue ada di situ. Benar. Ya, terus terakhir ya ini mungkin nih kalau jodoh sama Kalina. Insya Allah gue ada. Berarti mau 3 gitu loh. Tapi gue pernah nikah siri di belakang nyokap gue. Yang dia nggak tahu. Nggak tahu. Tapi dia sebenarnya udah tahu dari dulu atau dari baru sekarang? Baru belakangan ini gue harus ngaku gitu loh. Atau udah jadi anak. Siapa cucu mama? Allahu Akbar. Mama gue kalau pasang jantung, itu bukan ring 1, ring 2, ring basket. Lucu banget lu, pantas lu banyak acara lawak lu sekarang lucu lu belajar dari mana lu lawak-lawak begitu? Aja apa adanya hidup kita kelar gitu. Serius. Terus ngomel gitu loh. Udah kamu harus ngomong gitu loh. Ini gue belum ini aja ngomong. Oh itu bagaimana caranya? Makanya mama gue tuh gak bakalan mau ditanya kayak gitu. Enggak, mama tuh gak pernah nikahin kamu gitu loh. Banyak itu kamu jangan begitu. Jadi aslinya sebenarnya lu udah nikah berapa kali? 4 kali. Dan kalaupun ini jadi insya Allah yang kelima berarti? Yang keempat. Oh yang keempat. Iya, gue pertama kan nikah sama Rama. Rama Nur Aini yang kemarin tadi gue bilang. Gue kira Rama dan Sinta. Permainan yang di depan. Beda. Udah gak ada. Terus di Istana Boneka. Yang empat. Kalau dia punya anak. Nikah pertama Rama, gue di 15. Anak lu 3? 3 sama dia. 15 Agustus 2005 gue nikah. 2005. 14 Agustus kalau nggak salah. Nah gue sama dia punya anak 3, tinggal di Jati Asih. Udah tuh sama Rama. Kemudian pernikahan gue pernah nih sela-sela gue nikah siri. Sama Atik namanya. Tapi dia ya cuma orang biasa aja. Dan gue nikah siri jujur gue sama dia. Terus gue nikah sama Angel Elga. Iya. Ini terdaftar negara. Iya terdaftar negara berarti 3 nih. Ini mau 4 nih sama Kalina. Jadi lu aslinya baru 4 selama ini. Iya terakhir juga kan lu datang ke Brownies kita bercandaan 24 lu bilang gue kira itu benar. Ya Allah yuk orang nikah 24 kali ya mau kampanye. Mau ngebawain bini jadi kampanye. Aduh elah Vicky. Bercandaan dong nih gue baru ngomong nih akhirnya nih. Mak gue bisa ngomel belum lama belakangan ini kemarin pusing setiap ada media nanyain bukan pernikahan lu mak ini kan Vicky ke-25 gue ngomelin orang kata dia.
Mak gue juga akhirnya jadi ya ngomong gitu. Oh ya udah akhirnya udah di ini ya. Mak gue juga mudah-mudahan nonton lah. Lu kenapa pas di live kemarin gak ngomong begitu? Gak ada yang percaya? Di live mana? Di acara-acara lu. Gua kalau ngomong udah gimmick lagi. Apapun yang gua ngomong ya udah terlanjur yuk. Apapun gitu loh. Ibarat gak ada yang percaya ya, Fi. Ibarat ini gua panas demam udah sakit juga. Acting sakitnya bagus. Padahal ya Allah gua udah. Emang lu bener sakit ya? Allah, itu kadang-kadang saking kita bercandaan mulu akhirnya orang nggak bisa ngebedain mana yang bener mana yang enggak. Tapi gua nikah udah gua bilang 4 gua sebenar-benarnya. Ini mau sama Kalina nih. Ya, mudah-mudahan ya. Amin. Bener jadi apa enggak sih? Insya Allah mudah-mudahan. Kapan akhirnya bulan apa lu mau nikah 13 jadi? Maret minggu depan ini. Ini gue udah seminggu mau nikah harusnya di Pingit. Cuma karena Depok kan masih regional, gue bilang masih boleh. Masih Jabodetabek boleh dong lu. Gue bilang kecuali gue keluar Lu kota baru. 13 Maret minggu depan. Ini Sabtu gue mau jadi pengantin yuk. Sabtu depan dong ya? Iya Sabtu depan, ini kan udah bikin Sabtu nih. Sabtu Serius, lagi. Fik. Jadi akhirnya nangis. Oh. Betul kan? Orang nggak boleh nangis. Ya. Lu nggak pantas nangis, lu pantasnya digebugin. Lu bener jadi fix. Nikah di mana fix akhirnya? The Lodge Gold. Konsep Romawi, Jagorawi. Oh, gladiator. Kereta. Udah siap semua. Tarian tradisional. Oh, pakai kereta apa lu nih? Kereta api apa kereta? Lu kalau nonton film Troy, pernah nonton nggak gue tanya? Belum. Troy ada yang si Brad Pitt yang dia jadi Achilles, dia pakai kereta gladiator. Nah itu gue pakai kereta itu ntar, pakai baju gladiator. Oh lu nikah pakai baju gladiator. Iya. Terserah lu udah Pit. Mudah-mudahan lu selamat ya. Mudah-mudahan lu nggak kenapa-napa. Iya nggak Ya, apa-apa. enggak. Tapi lu udah yakin nih benar. Insya Allah udah. Beneran? Udah yakin. Mau apa lagi? Udah apa yang mau ditunggu? Apa yang ngebuat lu yakin sama Kalina? It's the good woman. Nice boy man. Gue gampar lu ya. Kan gua Bahasa Inggris lu nggak benar, gue nggak ngerti. Yang ngerti lu cuma si Ateng, lu tau? Cuma si Ateng yang ngerti lu. Ruben. Terus Ya, dia sebenarnya gini. dia tipe lu bukan sebenarnya? Wanita bukan, Kalina itu bukan tipe gua. Jujur. Dan Kalina tidak pernah ada di dalam mimpi gua. Gua udah ngomong juga sama dia. Maaf ya sayang kalau kamu nonton juga. Dia nggak pernah ada di dalam mimpi gua. Tapi gua nggak pernah nyebutin apapun. Dia selalu ada di dalam doa gua. Gua nggak tahu kenapa ya udah gua ikutin arus aja. Mudah-mudahan dia memang wanita yang terbaik disiapkan. Terakhir buat lo gitu ya? Gue pengen lah, semoga ini jadi pernikahan terakhir di tahun ini. Berat banget ngomongnya, sampai gue liat tarik napas. Iya, jadi karena memang Yang kemarin bikin gagal itu sebenarnya apa sih? nggak dapat tanda tangan. Kepala KUA Gunung Putri, Bapak Haji Silahuddin tidak mau menikahkan kita secara negara dan sah terdaftar di KUA karena papanya Kalina ini masih hidup. Jadi ini gue kasih tahu nih, lo kan gue nggak tahu ya. Pokoknya Oh iya, status anak lu perempuan, anak. ya. Lu misalkan maaf single parent Iya. sekalipun, lu janda sekalipun, kalau misalkan lu mau nikah dengan seseorang nih misalkan, itu tetap harus ada papa gitu. Terus ada bapak lu. Nggak bisa sendiri ya kan? Nggak bisa Kalau sendiri. perempuan. Walaupun ada mazhab diatur di Iya. syariat Islam, aturan Islam memperbolehkan ada Iya. aturan mazhabnya kalau dia udah berapa kali menikah dia sendiri boleh tanpa ada wali hakim yang lain. Iya. Tapi secara aturan negara sekarang ini benar-benar mengangkat harkat martabat wanita sih. Gue apresiasiin banget. Nah, Jadi nggak gampang ya cuy? Kendalanya bukan dari aturannya. Maaf, karena dari kondisi Kalina ini memang kurang baik komunikasinya sama papahnya 2 tahun belakangan sebelum Oke. sama gua gitu. Oke, tapi sekarang udah dapet kan? Loh, ini gua mau nikah hari Sabtu depan, itu sekarang Sabtu ini kan gua nih, hari ini sama lu nih. Lu gimana Belum. sih Pik? Udah Tapi besok gua udah Sabtu mau komunikasi. nikah. Gua udah komunikasi sama adenya, insya Allah Sabtu Piki mau datang, Senin mau datang abis kopi viral. Gua udah komunikasi sama adenya sama Bayu. Pokoknya abis kopi viral, ini nanti ke sana. Ya kita doain ya Kisio, mudah-mudahan semua pernikahan lo diberikan kelancaran. Amin. Mudah-mudahan jangan sampai nggak jadi lagi ya Fik. Ya harusnya lah, udah cukup lah. Pengennya sih jadi gitu, udahlah. Itu tayang di TV-TV dong ntar lo nikah. Ya, ini juga masih repot. Jadi kalau KUA-nya nggak ngizinin bagaimana yuk? Ya lo berdoa lah. Ya. Kalau dia jodoh juga pasti Papanya disatukan. misalkan ya, maaf ya misalkan ya gue nggak tahu punya pendapat apa gitu, mungkin Kalinanya kah yang bagaimana atau apakah Iya. belum dapat restu nih tanda tangan untuk surat wali hakim. Iya. Jujur pernikahan gue 13 Maret ini nggak sah terdaftar sama negara. Waduh, tapi lu tetap akan, kalau seandainya nih buruk-buruknya, tapi lu akan tetap lanjutin pernikahan lu tuh. Masa depan dia udah di tangan gue, nggak mungkin gue main-main wanita yang udah menyandarkan hak
Ih gila, nyender aja gorengan sore lo. Udah bagus ya. Akhirnya jadi gak ada agen gitu. Udah motivator. Gitu. Ya gue doain mudah-mudahan lancar. Sekarang gini Fik, lu percaya aja kalau emang dia jodoh lu, Allah pasti satuin. Kalau misalnya emang bukan ya lu mau gimana, lu harus terima. Tapi berharap kita yang terbaik buat lu ataupun buat Teh Kalina. Dan gue mau tanya terakhir lagi, ujian terberat dalam hidup lu itu apa? Dan gimana lu cara ngelewatinnya? Kemarin sih. Kemarin nih yang gue di Rutan Salemba. Paling terberat buat lu Fik? Bagi gue itu adalah ujian terberat, walaupun penjara hal yang bukan baru gitu loh. Tapi kenapa Fik? Pada saat itu, maaf ya, ini bukan mengulas. Pada waktu itu, gue melihat seorang istri gue dengan pria lain di dalam kamar. Dan bagi gue, menurut hukum syariat Islam, dan menurut mazhab apapun, Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, hadis, firman Allah, nggak ada yang membenarkan seorang istri ada bersama pria lain di dalam kamar di jam yang tidak wajar, di dalam rumah kita, di dalam kamar kita. Nah itu yang membuat akhirnya perbedaan antara keputusan negara dengan hukum Allah. Gue sempat ditahan yuk. Gue yang menggerebek, tapi gue yang ditahan gitu loh. Itu ujian terberat lu tuh itu? Ujian terberat gitu. Gue tuh kalau di penjara yang karena kesalahan gue, kayak waktu gue cerita Saskia tadi, gue udahlah, memang gue juga kepatalan gue dalam bekerja, kelalaian. Itu tanggung jawab lo emang? Tanggung jawab gue. Ini, gue masih nge-reject itu hati gue. Dan segituan gue masih lagi punya 7 program. Segituan gue lagi punya 7 program. Lagi yang, wah alhamdulillah pagi, gue ditungguin live. Itu gue mau live. Itu gue mau live siang dihadapkan, dan gue tiba-tiba gak tahu gue harus ditahan. Pak, maaf Pak Jaksa, Bapak Muslim? Iya, Bapak pernah jadi Bapak? Iya dong, saya udah menikah. Bapak Suwardi udah menikah? Iya. Pak, saya bagaimana Pak? Kalau istri Bapak kayak saya kayak gitu. Ya Fik, tapi ini ketentuan dari pimpinan. Jadi harus dikirim kamu ke Rutan Salemba. Kamu juga boleh nggak tanda tangan. Tapi gue tanda tangan, nggak apa-apa Pak, saya kooperatif. Di situ gue akhirnya bawa yakin bahwa kita nggak bisa apa kata kita. Gitu. Meskipun gue nggak tahu salah atau benar gitu, tapi yang pasti bagi gue berdiri. Tapi lu terima aja tuh Fik, lu dimasukin ke rutan, lu langsung terima aja ngikut. Mau kemana Pak Biki? Mungkin kan dikirim ke Rutan Salemba. Iya Pak, nggak apa-apa Pak, saya siap ke Rutan Salemba. Dan itu gue mau live. Gue di mobil kejaksaan, lagi dibawa sama kepolisian dan kejaksaan, diantar ke Rutan Salemba. Tuh bunyi kan kayak mobil sirinenya kayak gitu. Gue WA John, gue bilang gue nggak bisa live, tolong infoin ke teman-teman gue, ke grup, ke Mbak Atik Nurwayuni. Gue bilang, Mbak aku pamit ya, ada beberapa program aku nggak bisa syuting. Semua pekerjaan gue, semua di Antv, di mana semua gue WA-in satu-satu bahwa gue nggak bisa bekerja karena gue harus jalanin hukuman. Maaf banget ini mendadak, gue juga nggak tahu kalau gue harus ditahan. Berapa hari baru di sana? 2 bulan 10 hari gue hidup di situ. Di tengah pandemi, kita di penjara, kota lagi di lockdown, kita kayak ada di dalam lagi gitu loh. Wow, di situ tuh terberat tuh. Di situ yang akhirnya alhamdulillah puasa sunnah jadi rajin gitu. Allah tuh bener-bener ya kayak benar menguji kita. Banyak pelajaran yang lo dapat di situ kan? Udah pasti. Banyak banget gitu karena kita kaget gitu. Pak saya ditahan Pak. Dan lo bisa keluar gimana? Allah berkehendak lain. Wallahi demi Allah tiba-tiba Pak Hakim memberikan penangguhan pembebasan setelah proses sidang. Ternyata media saya nggak pernah diajak Vicky Pak. Saya memang karena waktu itu ada konser Palu dan Donggala sama band metal gue yang kudeta itu. Ada aja pasti yang ngebela lo ya. Ini Pak saya nggak ada. Terus Bu RT juga kan ngomong, Pak saya nggak pernah memberikan kesaksian ini gitu loh. Loh kok jadinya begini Bu ya, saya nggak tahu itu Pak urusan awalnya. Banyak kejadian saksi-saksi fakta yang mendukung gue. Akhirnya hakim tanpa lu suruh tuh ya. Wallahi gue ini kita lagi serius banget. Nggak suruh, nggak apapun, tiba-tiba Pik kamu dibebaskan. Kok tiba-tiba dibebaskan? Dikasih penangguhan sama majelis hakim yang mulia dengan bijaksana beliau. Ingat banget kok ketua majelisnya Pak Haruno itu memberikan kebijaksanaan. Wow. Terlepas nanti salah atau enggak, tapi gue masih sidang yuk. Gue mau menikah hari Sabtu, gue Kamis masih sidang. Besok tuh Kamis masih sidang? Iya, gue masih sidang saksi. Gue menghadirkan saksi fakta gue yang kejadian itu. Ya gue nggak tahu nanti keputusannya bagaimana. Iya. Gue udah serahin aja tuh, yang pasrah pasti aja udah bilang, ya. Maaf di perkara-perkara yang lain saya bersalah iya, tapi di perkara ini wallahi demi Allah Pak, saya berdiri di atas aturan juga yang benar gitu loh. Kita istri mau keluar rumah aja itu harus pamitan sama suami Pak. Gitu loh. Apalagi yang ada di dalam laki-laki lainnya, kita bukan ngomongin figurnya, tapi ini
kondisinya, ini menceritakan kejadiannya, dan itu menjadi titik balik buat gue di dalam penjara. Mangap. Makanya gue sayang sama Ateng ngirimin gue, alhamdulillah, nggak uang sedikit buat makan, dia sedih. Iya. Gue sama dia tuh walaupun di depan TV, gue tahu lah dia bagaimana di Ateng, belakang. iya. Ya gue nggak tahu, Pi. Iya kan, itu nggak bisa komunikasi. Kita bingung gitu loh. Gue tahu lu udah ada di luar aja. Gue kira mah lu di luar aja selama ini nggak ada gimana. Tapi itu jadi ini ya. Kalau yang dulu kasus gotik ya gue tahu lu di penjara. Tapi kalau ini gue nggak tahu. Gue di dalam, gue di dudutan salep. Ya orang juga, ya ini begitu tetap ini settingan. Tadi gue keluar, ya Allah keluar dari mana? Orang dia kerangkeng dulu. Tapi gue doain Vic, ya jangan sampai terulang lagi. Mudah-mudahan besok hasil sidang lu tetap ada di luar. Maksudnya lu nggak akan masuk lagi ke dalam. Pernikahan lu lancar. Gila seru banget ngobrol sama Vicky. Nih makasih loh lu udah ngebagi semua pengalaman hidup lu. Juga yuk sama lu gitu iya. kan, ngobrol-ngobrol. Iya dong. Acara dong bareng kita. Iya. Jangan takut sama gua. Monyet. Oke Kisya, terima kasih banyak ya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Vicky makasih banyak. Sama-sama, jangan lupa subscribe juga channel YouTube-nya Vicky. Prasetyo Entertainment. Udah banyak ya Vicky lu? Baru 2 bulan, lumayan udah 121.000 baru 2 bulan. Nih bakalan banyak nih dia nih subscribernya karena kontroversi mulu. Ambilin hadiah dong buat Vicky. Sini, ada hadiah dari Dahalu Cafe, nggak seberapa sih Vicky. Alhamdulillah. Tapi ini bisa lu pajang ntar di kamar anak lu. Enggak, buat di rumah aja. Iya, buat cinta, buat Mano, buat Ben. Nama anak lu. Anak-anak Kalina dong sebut. Hah? Buat Kalina juga dong. Iya kan Kalina belum ada anak. Nanti kalau ada nikah. Maksudnya Kalinanya. Oh iya pasti dong. Kalina udah nungguin kok. Hari ini kan dia mau masakin gitu. Cuma gue bilang hari ini aku mau pergi ke tempat. Bener kan masakan dari Kalina? Ya masa dari mana? Dia udah mau keluar sih jangan konflik lagi. Ini nggak bener. Oke guys ya, jangan lupa like, share, comment, dan subscribe, nonton terus channel YouTube Kisya TV. Thank you Vicky. Sama-sama, yuk. Hai, saksikan terus ya Kisyu ya. Jangan lupa subscribe and like and share and lonceng. Dadah.